Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbuni. Saya mantan Ketua OSIM periode 2022-2023. Jadi pengalaman saya mulai awal hingga kemarin dilantik pada tanggal 16 hari Senin November 2023 yaitu sangat banyak kesan-kesannya. Jadi dari segi kebersamaan, dari segi susah senang, dari segi emosi, mengatur emosi, dari segi menghadapi anggota itu karakternya bagaimana saja, itu sangat banyak. Jadi menurut saya organisasi itu sangat penting. Buat apa? Buat pengalaman untuk jenjang nanti terjun ke masyarakat. Yang pertama itu pasti itu menegur, memberi arahan lah, menegur. Jadi apabila tidak bisa ditegur ya menegur lagi. Jadi bagaimana mungkin kita mengayomi anggota, sesama teman, sesama organisasi untuk mendapatkan ilmu apa sih manfaatnya organisasi itu. Yang pertama, tidak bisa memegang janji. Jadi bisa dibuat contoh, dia bilang gini, datang jam segini, ternyata datangnya jam segitu. Jadi saya paling tidak suka itu kalau anak itu tidak tepat waktu. Dia bilang gini, ternyata bilangnya begitu. Jadi tidak konsisten lah, atau tidak komitmen untuk dirinya sendiri. Jadi itu sangat mudah tidak dapat dipercaya oleh sesama organisasi maupun teman-temannya sekelas. Kembali lagi yang tadi saya bilang, yaitu menegur atau mengajak. Jadi seumpama saya menjadi contoh, saya kan menjadi ketua, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris, itu hanya label. Jadi semua itu hasilnya sama, derajatnya sama, itu hanya label. Jadi beda pangkat, beda tanggung jawab. Jadi kalau semisal ada kegiatan, event, itu pasti semuanya gerak, tidak akan pandang bulu. Ketua dia nggak gerak, bendahara dia hanya menghitung uang saja, perlengkapan dia hanya meresapkan saja. Tidak, jadi semuanya ikut berkecimpung. Jadi semisal semuanya sulit diatur, ya bisa dibuat evaluasi, dibuat kayak kumpulan-kumpulan membahas tentang kenapa kok kayak gini, ayo kita rubah. Organisasi sangat penting untuk masa depan kedepannya. Kendala perizinan. Apabila perizinan itu diiakan sama sekolahan, pasti ada dana. Kalau tidak diiakan, pasti penyebabnya itu paling utama mesti dana. Jadi suatu kegiatan itu pasti tidak semuanya diiain sama sekolahan atau di ACC sama sekolahan. Kita kan organisasi di bawahnya naungan Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi. Jadi kita juga wajib melapor atau meminta persetujuan dari madrasah. Jadi tidak setiap kegiatan itu sukses maupun berjalan dengan lancar maupun tidak terlaksana. Cara mengatasinya, contoh cara mengatasi bagaimana ya? Apa tidak terlaksana maupun terlaksana? Ya. Tidak terlaksana. Contoh cara tidak terlaksana. Jadi pertama kita juga ya menerimalah keputusan dari sekolahan, menerima kalau semisal bersangkutan dengan dana, kita juga tidak boleh mengekang sekolahan. Jadi kita ikut peraturan sekolahan, bagaimana itu ini juga kita di ACC kita jalankan. Kalau tidak di ACC ya kita terima keputusan dari sekolahan juga. Pasti tidak pasti banyak dukanya karena kan sudah keadaan senang ingin mengajukan kegiatan, sudah kumpulan, sudah mengatur-ngatur kegiatan, ternyata dari sekolah tidak di ACC, ya pastilah itu dukanya. Tapi itu buat pengalaman. Jadi setiap proses pasti ada gagalnya. Jadi seorang sukses pasti ada gagalnya. Kuncinya sukses pasti gagal dulu. Nah, untuk saran-saran untuk anggota saya semuanya dari periode 2022-2023, saran saya yaitu tetaplah komitmen. Jadi komitmen, jadi peganglah apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu ucapkan. Jadi semampumu saja, tapi jangan jangan berlebihan. Ya, jabatan itu hanya titipan, bukan untuk penentu masa depan.
semisal saya di sini menjadi ketua itu belum tentu saya lulus itu sukses, belum tentu. Jadi bisa saja yang tidak ikut organisasi, orang yang biasa-biasa saja nakal, dia bisa sukses. Untuk pesan khususnya untuk siapa? Mbak Sinta ya, untuk ketua OSIM periode 2023-2024, pesan saya sabar menghadapi semua anggota. Jadi kesabaran itu paling utama. Kalau nggak sabar, anggotanya kocar-kacir. Kenapa? Menghadapi semua anggota itu pasti beda-beda wataknya. Jadi intinya satu, sabar dan menerima karakter semuanya. Pasti itu ada orang yang membuat emosi, ya, membuat jengkel, itu pasti ada kalau anggota. Jadi kuncinya sabar. Pesan saya yaitu ikuti peraturan atasan, ya, ikuti pembina Pak Nuryanto, ikuti ketuanya Sinta, ikuti wakilnya Nur Faizin. Ya, jadi saling mengadu argumen, saling mengadu pendapat agar organisasinya lebih baik dari periode saya. Pak Nuryanto alhamdulillah pimpinannya baik kok. Jadi yes, bagaimana sih seorang pembina mesti kan yang mengayomi anggotanya, berusaha semaksimal mungkin agar organisasi atau yang dipimpin, yang dibimbing, yang dibawa itu lebih maju dan pantas untuk dipandang. Namanya organisasi juga kan bawahnya juga banyak, contohnya kayak ekstra organisasi kan juga orang-orang terpilih lah, nggak semuanya terpilih bisa menjadi OSIM, anggota OSIM. Untuk keinginan saya satu, pengen dilanjutkan, kemarin saya juga pesan kepada periode yang baru, yaitu tentang PKL. Jadi mayoritas kan kalau laki-laki kan minatnya yaitu tentang mesin, tentang otomotif, tentang motor. Jadi saya ingin di madrasah ini mempunyai program PKL, berarti praktek kerja lapangan, agar apa, menarik siswa-siswi yang suka terhadap mesin, terhadap motor, mobil, itu bisa PKL. Jadi ada bibit-bibit otomotif lah, jadi bisa berkembang di masyarakat. Nggak PKL, nggak bengkel juga sih, ada tata rias dan lain-lain. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.